Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afri Saleko Saputro. Nomor induk mahasiswa 2081845, kelas Tadris IPSB, akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika data tidak berdistribusi normal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-metrik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung kurang dari L tabel, maka H0 ditolak, dan jika nilai L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Hipotesis statistik yang digunakan H0 yaitu sampel berdistribusi normal, dan H1 sampel data berdistribusi tidak normal. Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas dasar yang ada. Mengingat atas kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati plotting data. Berikut adalah penjelasan uji normalitas. Kolmogorov-Smirnov berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja ya. Tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov adalah suatu tes goodness of fit. Artinya yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distributif tertentu itu. Jadi data yang dipakai pada uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah data berskala ordinal, namun dapat digunakan juga bagi data berskala nominal. Nah, misalnya suatu f0x itu sama dengan suatu fungsi distribusi frekuensi kumulatif yang sepenuhnya ditentukan, yakni distribusi kumulatif teoritis di bawah H0, artinya untuk harga n yang sembarang besarnya. Harga f0x adalah proporsi kasus yang diharapkan mempunyai skor yang sama atau kurang daripada x. Misalkan Snx itu sama dengan distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi dari suatu sampel random dengan n observasi, di mana x itu adalah sembarang skor yang mungkin. Snx itu sama dengan k atau n, di mana k adalah banyak observasi yang sama atau kurang dari x. Di bawah hipotesis 0 bahwa sampel itu telah ditarik dan distribusi teoritis tertentu, maka diharapkan bahwa untuk setiap harga x, Snx harus jelas mendekati f0x. Artinya di bawah H0 kita akan mengharapkan selisih antara Snx dan f0x adalah kecil. Jadi selisih antara Snx dan f0x itu diharapkan kecil dan ada dalam batas-batas kesalahan random. Tes Kolmogorov-Smirnov memusatkan perhatian pada penyimpanan atau deviasi terbesar. Jadi harga f0x dikurangi Snx terbesar dinamakan deviasi maksimum. Jadi rumusnya yaitu D atau deviasi maksimum sama dengan f0x dikurangi Snx. Belok kemudian kelebihan dan kekurangan dari tes Kolmogorov ini. Kelebihannya yaitu tes Kolmogorov-Smirnov tidak perlu kehilangan informasi karena digabungkannya kategori-kategori.
Artinya, bila sampel kecil dan oleh karenanya kategori-kategori yang berhampiran harus digabungkan sebelum X kuadrat dapat dihitung secara selayaknya. Tes X kuadrat jelas lebih kecil kekuatannya dibandingkan dengan tes Kolmogorov-Smirnov ini. Dan untuk sampel yang sangat kecil, tes X kuadrat sama sekali tidak dapat dijalankan. Sedangkan tes Kolmogorov-Smirnov dapat. Nah, itu. Fakta ini menunjukkan bahwa tes Kolmogorov-Smirnov mungkin lebih besar kekuatannya dalam semua kasus jika dibandingkan dengan tes lainnya, yakni tes X kuadrat. Untuk kelemahannya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu bahwa jika kesimpulan kita memberikan hasil yang tidak normal, maka kita tidak bisa menentukan transformasi seperti apa yang harus kita gunakan untuk normalisasi. Oke, selanjutnya kita ke uji perhitungan manual dan uji perhitungan dengan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Zakiatul Anwariyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual Kolmogorov-Smirnov. Untuk langkah 1 atau langkah pertama yaitu dengan merumuskan hipotesis atau menentukan H0 data berdistribusi normal, dan H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. Yang langkah kedua yaitu menghitung rata-rata, mean, dan membuat tabel lebih dahulu. Untuk hal ini tabel dibuat distribusi tunggal seperti di gambar, yaitu dengan rumus mx sama dengan sigma fx per n. Bisa dilihat di tabelnya. Setelah itu mencari SDX-nya, yaitu dengan akar sigma fx kuadrat per n min sigma fx per n kuadrat. Perkenalkan, saya Siva binti Karyawan yang akan melanjutkan presentasi dari Mbak Arini. Selanjutnya pada langkah ketiga yaitu menghitung nilai FKB. FKB itu adalah frekuensi kumulatif bawah. Untuk lebih memudahkan menghitung FKB yaitu kita lihat pada tabel paling bawah sendiri. Paling bawah sendiri yaitu data 34, frekuensinya 1, 36, 1. Jadi 1 tambah 1 itu kan 2. Berarti ke 36 FKB-nya 2. 41 frekuensinya. Berarti ditambah 1 lagi berarti menjadi 3. Pada data ke-40 berarti FKB-nya 3. Dan begitu seterusnya sampai jumlah data ke-40. Pada langkah keempat yaitu menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data atau disingkat dengan F per N. F dibagi N artinya ya teman-teman. Maksudnya adalah frekuensi misalnya 84, data 84 frekuensinya 1, dibagi 40 hasilnya adalah 0,025. Mohon maaf ya teman-teman, sekali lagi. Data kedua yaitu frekuensi ternyata belum saya cantumkan, tetapi pada penjelasannya Mbak Arini sudah ada data frekuensi dari data. Dan begitupun seterusnya. Lanjut pada langkah kelima yaitu menghitung masing-masing FKB dibagi jumlah data atau disingkat dengan FKB per N. FKB dari data 84 yaitu 40. 40 dibagi N, N-nya kan 40, berarti FKB per N-nya 1. Contoh lagi 82, data 82, FKB-nya adalah 39, maka FKB dari 82 yaitu 39 dibagi 40 atau N-nya yaitu 0,975. Begitupun data seterusnya. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan rata-rata populasi dapat ditaksir dengan menggunakan rata-rata sampel atau min, sedangkan simpangan baku, simbolnya seperti di samping ya teman-teman, di samping tulisan adalah, simpangan baku populasi dapat ditaksir dengan nilai standar deviasi dari sampel. Nilai Z akan dihitung nilai setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Jadi ingat ya teman-teman, nilai Z ini dihitung setelah nilainya diurutkan dari terkecil hingga ke terbesar. Dan ini rumusnya ya teman-teman. Selanjutnya langkah ke-7 yaitu menghitung P kurang dari sama dengan Z. Probabilitas di bawah ini Z dapat dicari pada tabel Z yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1,
Kemudian pada taraf signifikan yang terletak pada lebar tabel, untuk nilai negatif lihat kolom luas di luar Z. Untuk nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z plus 0,5. Misal Z sama dengan 2,130 pada tabel Z. Nilainya 0,0166, maka nilai P kurang dari sama dengan Z adalah 1 min 0,0166 min 0,9834, dan jika Z sama dengan min 0,035, nilai P kurang dari Z. Lihat di tabel nilai Z pada 0,035, maka nilainya 0,4880. Langkah selanjutnya yaitu untuk nilai A kuadrat A2 didapatkan dari selisih kolom 5 dan 7, yaitu FKB per N dan P kurang dari Z. Langkah 9 yaitu untuk nilai A1 didapatkan dari selisih kolom 4 dan 8, yaitu F per N dan A2. Kemudian langkah ke-10 yaitu membandingkan angka tertinggi dari A1 dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Ini tabelnya sudah paten ya teman-teman. Apabila kita menoleransi tingkat kesalahan sebesar 0,05, maka dengan jumlah N40 diperoleh D 0,05,40. Dari tabel adalah 1,63. Untuk perbandingan dibagi akar dari jumlah data yaitu D 0,05,40 sama dengan 1,63 dibagi akar dari N-nya kan 40, jadi 1,63 dibagi akar dari 40, hasilnya adalah 0,217772, atau bisa disederhanakan dengan 0,218. Langkah selanjutnya yaitu uji hipotesa. Terima H0 jika A1 maksimum kurang dari sama dengan D tabel, yaitu sebesar 0,218. Tolak H0 jika A1 maksimum kurang dari sama dengan D tabel, yaitu sebesar 0,21. Karena hasil hitungan maksimal A1 adalah 0,084, di mana angka tersebut lebih kecil dari D tabel. Dengan demikian, keputusan yang dapat diambil adalah menerima H0 yang berarti berdistribusi data adalah normal. Baik, di sini saya ada Lutfian Indiasari. Nah, pada poin ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan menggunakan SPSS terkait uji Kolmogorov. View. Karena saat membuka ada dua pilihan, data view dan variable view. Nah, kita pilih variable view. Nah, di sini saya memakai MD dan HB pada nama. MD sendiri yaitu metode MB maksud saya metode belajar, dan HB hasil belajar. Nah, pada saat itu otomatis muncul type range desimal. Nah, desimal di sini saya ganti menjadi 0. Saya memilih desimalnya 0. Pelabelan di sini untuk label saya masukkan nama itu tadi MB, HB saya masukkan pada label. MB yaitu metode belajar, saya ketikkan metode belajar. Nah, untuk HB sendiri nanti saya masukkan di bawahnya, yaitu hasil belajar. Saya itu untuk measure saya klik scale. Nah, setelah variable view selesai, kita langsung lanjut ke data view. Nah, di sini tadi udah masuk, langsung otomatis di atasnya ada keterangan MB dan HB itu tadi. Nah, ini data yang saya masukkan terkait MB dan HB. Nah, pada contoh buku sendiri itu ada nomor, MB-nya itu nomor, dan HB-nya itu di buku contohnya itu dimasukkan data berat badan. Nah, di sini saya pakai ini MB dan HB. Setelah itu
setelah dimasukkan data-datanya, terus ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze bagian atas, lalu pilih deskriptif statistik, lalu klik bagian explore. Nah, diklik. Setelah diklik ekspor, nanti akan muncul kotak seperti ini, akan ada metode belajar dan hasil belajar. Nah, pada bagian hasil belajar nanti dimasukkan di dependent list di atas sendiri, lalu diklik plot. Setelah diklik plot, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini diklik centang yang di bagian tengah-tengah, yaitu pilih normality, diklik lalu di continue. Setelah di continue, nah, setelah di OK melalui langkah-langkah yang tadi sampai yang terakhir akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini hasil dari perhitungan SPSS. Nah, di sini ada deskriptif, test of normality, Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini medium, Vernance, terus medium, minimum. Nah, ini di sini deskriptif sudah dijelaskan. Nah, ini juga sudah tertera hasil belajar perhitungan Kolmogorov-Smirnov. Di sini sudah tertera